Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Geraldi Krisnugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mereview salah satu website yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Tapi, sebelum masuk ke bagian review websitenya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal dulu apa itu pajak, fungsinya, dan jenis-jenisnya, hingga manfaatnya secara singkat. Dengan begitu, kita jadi paham mengapa keberadaan website pajak itu penting. Bukan hanya sekedar untuk melaporkan kewajiban, tetapi juga sebagai sarana pelayanan masyarakat. Jadi, mari kita mulai dari pengertian pajak. Apa itu pajak? Pajak secara sederhana adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Yang menarik, pajak sifatnya memaksa tapi tanpa imbalan langsung. Artinya, ketika kita bayar pajak, kita tidak menerima balasan spesifik secara personal, tapi hasil dari pajak itu bisa kita nikmati bersama dalam bentuk fasilitas umum, layanan publik, maupun pembangunan negara. Jadi, kalau kita lihat jalan tol, sekolah negeri, rumah sakit umum, halte, dan lain sebagainya, itu semua salah satunya dibiayai dari uang pajak masyarakat. Inilah mengapa pajak disebut sebagai tulang punggung negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pajak. Kalau kita bicara fungsi pajak, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, fungsi anggaran. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai belanja negara, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga subsidi. Yang kedua, fungsi regulasi. Pemerintah bisa menggunakan pajak untuk mengatur perilaku masyarakat atau ekonomi, contohnya pajak rokok yang tinggi untuk mengurangi konsumsi. Tiga, ada fungsi redistribusi. Pajak berperan untuk pemerataan kesejahteraan dengan cara mengalirkan dana kepada program-program untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan terakhir, ada fungsi stabilitas, di, di mana pajak digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, misalnya dalam menghadapi inflasi atau krisis. Jadi, pajak itu sebenarnya tidak hanya soal bayar kewajiban, tapi ada peran strategis untuk keberlangsungan negara. Selanjutnya, kita bahas jenis-jenis pajak di Indonesia. Pajak itu dibagi menjadi dua kategori dasar, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, hingga bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak hiburan. Dengan pembagian seperti ini, kita bisa melihat bahwa pajak itu menyentuh hampir semua aspek kehidupan, dari pendapatan kita, belanja sehari-hari, sampai aktivitas hiburan sekalipun. Karena pajak sifatnya memaksa, maka tentu saja ada dasar hukum yang mengaturnya. Di Indonesia, dasar hukum pajak ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Dari situlah lahirlah berbagai undang-undang perpajakan. Salah satunya adalah UU KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya aturan hukum ini, pemerintah memiliki landasan kuat untuk memungut pajak, sementara masyarakat pun memiliki kepastian hukum terkait hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Terakhir, kita masuk ke manfaat pajak. Manfaat yang paling jelas adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Pajak juga digunakan untuk menyediakan layanan publik, misalnya pendidikan gratis melalui sekolah negeri, layanan kesehatan melalui rumah sakit umum, dan juga transportasi umum. Selain itu, pajak digunakan untuk subsidi dan bantuan sosial yang sangat membantu masyarakat kecil terutama saat kondisi krisis. Tidak kalah penting, pajak juga membiayai pertahanan keamanan negara termasuk gaji aparat, militer, dan polisi. Jadi ketika kita membayar pajak, sebenarnya kita sedang ikut berkontribusi menjaga jalannya roda pemerintah dan kehidupan masyarakat.
Dengan kata lain, pajak adalah wujud nyata gotong royong kita sebagai warga negara untuk membangun Indonesia bersama-sama. Jadi, dari penjelasan tadi, kita sudah tahu bahwa pajak punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, sampai menjaga stabilitas ekonomi. Semuanya tidak lepas dari pajak yang kita bayarkan. Nah, untuk mendukung semua itu, tentu dibutuhkan sistem administrasi yang rapi, mudah diakses, dan transparan. Itulah sebabnya Direktorat Jenderal Pajak menyediakan layanan digital melalui website resminya. Website ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan kewajiban pajak, mencari informasi, hingga mengakses berbagai layanan secara online. Sekarang, mari kita lihat review bagaimana tampilan, fitur, serta kemudahan penggunaan pajak dari website Direktorat Jenderal Pajak. Oke, teman-teman, karena tadi kita sudah membahas sedikit apa itu pajak, hukum pajak, dan lain sebagainya, guna pajak. Kali ini kita akan fokus ke materi yang ingin saya bahas, yaitu mereview Direktorat Jenderal Pajak websitenya. Kenapa saya memilih DJP Online? Karena ini adalah portal resmi milik Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pusat dari hampir semua layanan perpajakan digital di Indonesia. Kalau kita mau melaporkan SPT, membuat kode billing untuk bayar pajak, atau sekedar melihat dan data pajak kita, semuanya bisa dilakukan lewat satu pintu, yaitu DJP Online. Pajak sendiri, seperti yang kita tahu, adalah salah satu sumber utama penerimaan negara. Dari pajak inilah pemerintah membiayai pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Jadi, kepatuhan kita sebagai wajib pajak punya peran besar bagi negara. Nah, dengan adanya DJP online diharapkan masyarakat tidak kesulitan lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada video ini, saya akan membahas secara detail mulai dari cara login, fitur-fiturnya, pengalaman pengguna, kelebihan, kekurangan, sampai kesimpulan saya mengenai platform ini. Mari kita mulai. DJP Online adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Layanan ini resmi, gratis, dan dapat diakses oleh siapa saja yang sudah memiliki NPWP. Pengguna tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan, cukup membuka browser baik di laptop maupun di ponsel, lalu masuk ke alamat djponline.pajak.go.id. Sasaran pengguna DJP Online juga cukup luas, tidak hanya orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, tetapi juga orang pribadi dengan usaha atau pekerja bebas. Bahkan wajib pajak badan seperti perusahaan. Semua bisa memanfaatkan platform ini untuk kebutuhan perpajakan mereka. DJP Online sendiri menjadi pintu utama untuk berbagi layanan digital perpajakan mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga pengelolaan akun. Saat pertama kali membuka DJP Online, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di halaman ini, kita diminta memasukkan NPWP sebagai username, password yang sudah diatur sebelumnya, serta kode keamanan atau CAPTCHA. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke dashboard utama. Tampilan dashboard DJP Online sangat sederhana. Didominasi warna biru dan putih, ada beberapa menu utama yang bisa langsung kita gunakan, yaitu menu profil, lapor, bayar, dan layanan. Meskipun terlihat sederhana, bagi pengguna yang belum terbiasa mungkin perlu sedikit adaptasi karena istilah-istilah perpajakan terkadang terasa asing. Namun, dengan membiasakan diri, navigasi di dalam DJP Online sebenarnya cukup mudah. Fitur pertama yang akan saya bahas adalah lapor, yang sering digunakan terutama pada masa pelaporan SPT tahunan. Di sini terdapat dua opsi utama, yaitu e-filing dan e-form. Jika kita memilih e-filing, kita bisa langsung mengisi dan melaporkan SPT secara online. Ada beberapa jenis formulir yang tersedia seperti formulir 1770 SS untuk karyawan dengan penghasilan di bawah 60 juta rupiah per tahun. Form, eh, Formulir 1770S untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta, serta formulir 1770
untuk orang pribadi dengan usaha atau pekerja bebas. Untuk untuk wajib pajak badan, tersedia formulir 1771. Proses pengisian sudah disusun secara sistematis, mulai dari identitas wajib pajak, penghasilan, potongan pajak, hingga perhitungan PPh terutang. Menariknya, sistem akan membantu menghitung otomatis, sehingga lebih mudah dipahami. Setelah selesai, kita bisa langsung mengirim laporan, dan sistem akan memberikan bukti penerimaan elektronik atau BPE. BPE ini merupakan tanda sah bahwa kita sudah melaporkan pajak. Opsi lainnya adalah e-form. Di sini kita bisa mengunduh formulir dalam bentuk PDF interaktif, mengisinya secara offline, lalu mengunggah kembali hasilnya ke DJP online. Pilihan ini sangat berguna bagi pengguna yang memiliki koneksi internet kurang stabil. Dengan adanya dua opsi ini, DJP online menawarkan fleksibilitas sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, berikutnya adalah fitur bayar atau e-billing. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat kode billing untuk melakukan pembayaran pajak. Kode billing ini semacam nomor unik yang bisa dipakai di berbagai kanal pembayaran seperti bank, ATM, mobile banking, bahkan aplikasi e-wallet tertentu. Proses pembuatannya juga cukup mudah. Kita tinggal memilih jenis pajak yang ingin kita bayarkan, menentukan masa pajak dan tahun pajak, kemudian sistem akan menerbitkan kode billing. Dengan kode tersebut kita bisa langsung membayar pajak tanpa perlu mengisi formulir manual di bank seperti zaman dulu. Fitur ini benar-benar mempercepat dan mempermudah proses pembayaran pajak sehingga wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban tanpa ribet. Fitur layanan tambahan. Selain dua fitur utama tadi, DJP Online juga memiliki menu layanan. Menu ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat membantu pengguna. Di sini kita bisa melakukan permintaan EVIN yang merupakan nomor identifikasi elektronik untuk mengakses layanan pajak online. Jika lupa password, kita juga bisa melakukan riset melalui menu ini. Selain itu, pengguna bisa memperbarui data profil serta membaca notifikasi resmi yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Semua hal kecil yang dulu harus diurus dengan datang langsung ke kantor pajak kini bisa dilakukan secara digital. Kelebihan dan kekurangan DJP online. Setelah mencoba menggunakan DJP online, saya melihat ada banyak kelebihan sekaligus beberapa kekurangan yang perlu dicatat. Kelebihannya, DJP online bisa diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pengguna tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Proses pelaporan dan pembayaran menjadi jauh lebih cepat, rapih, dan efisien. Bukti pelaporan langsung tersedia dalam bentuk elektronik dan sah secara hukum. Selain itu, sistem DJP online juga sudah terintegrasi dengan layanan lain seperti e-faktur dan e-bupot yang membuatnya semakin lengkap. Namun, tentunya saja ada juga beberapa kekurangan yang ada di website ini. Salah satunya adalah masalah server yang sering padat saat mendekati batas waktu pelaporan SPT. Biasanya di bulan Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan April untuk wajib pajak badan. Tampilan antarmuka meski sederhana masih terkesan kaku dan kurang modern. Jika dibandingkan dengan aplikasi keuangan populer, selain itu, istilah-istilah perpajakan di dalamnya terkadang membuat pengguna awam merasa bingung. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut atau mungkin penyederhanaan istilah agar lebih ramah bagi masyarakat umum. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa DJP Online adalah sebuah inovasi penting dalam pelayanan pajak di Indonesia. Kehadiran platform ini benar-benar membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, manfaat yang diberikan jauh lebih besar. Bagi saya pribadi, menggunakan DJP online memberikan pengalaman yang cukup memuaskan, terutama karena bukti pelaporan bisa langsung diperoleh tanpa harus mengantri di kantor pajak. Bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba, saya sangat menyarankan untuk segera menggunakan DJP online dengan mengakses djponline.pajak.go.id. Dengan begitu, kita bisa menjalankan kewajiban pajak dengan cara yang lebih praktis dan modern. Setelah review saya tentang DJP Online, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.